Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Saprudin Eskom. Kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan percabangan bersarang menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini ada soal yang cukup panjang ya. Sebuah perusahaan ingin membuat aplikasi untuk menghitung gaji bersih atau total gaji karyawannya dengan menerapkan beberapa peraturan berdasarkan status pernikahannya. Yang pertama, jika karyawan tersebut belum menikah, maka hanya mendapat gaji pokoknya saja sebesar 2 juta rupiah dan tunjangan kesehatan sebesar 300 ribu rupiah, namun tidak mendapat tunjangan lainnya. Yang kedua, jika karyawan tersebut sudah menikah, maka gaji pokoknya adalah 3 juta rupiah dan tunjangan kesehatannya sebesar 300 ribu rupiah. Jika jumlah anak lebih dari atau sama dengan 3 orang, maka gaji pokok ditambah tunjangan anak sebesar 500 ribu rupiah dan tunjangan istri atau suami sebesar 250 ribu rupiah. Jika jumlah anak kurang dari 3, maka tunjangan anak hanya sebesar 200 ribu rupiah. Jika belum memiliki anak, maka tidak mendapat tunjangan anak. Yang ketiga, jika karyawan tersebut duda atau janda, maka gaji pokoknya adalah 3 juta rupiah ditambah tunjangan kesehatan sebesar 300 ribu rupiah dan tidak mendapat tunjangan istri atau suami, namun masih mendapat tunjangan anak. Jika jumlah anak lebih dari atau sama dengan 3 orang, maka mendapat tunjangan anak sebesar 300 ribu rupiah. Jika kurang dari 3, maka tunjangan anak hanya sebesar 100 ribu rupiah. Jika tidak memiliki anak, maka tidak mendapat tunjangan anak. Di sini buatlah flowchart dan aplikasinya. Oke, tahap awal tentu kita membuat flowchartnya. Ya, pelan-pelan saja. Pahami dulu soalnya, baru kita buat flowchartnya. Pertama, kita buat terminal atau titik awal, bukan terminal bus, tapi dia memang sama seperti terminal bus. Titik awal keberangkatan. Apa ya? Oh ini, line dengan fill. Nah, mulai. Kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian kita deklarasikan variabel menggunakan simbol jajar genjang seperti ini. Kita perlebar sedikit. Warna garis, warna isi, ukuran huruf, warna huruf. Edit text. Apa yang akan kita inputkan ke dalam sistem ini? Ya. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah status. Seperti ini. Nah, kemudian untuk hitung-hitungannya kita gunakan tipe data integer. Ada jumlah anak, kemudian gaji pokok kita singkat dengan gapok, ada tunjangan kesehatan, kemudian ada lagi tunjangan anak, terakhir ada tunjangan istri atau suami. Kita gunakan huruf kecil. Nah, seperti ini.
ukurannya kita perkecil. Kemudian kita hubungkan dengan konektor seperti ini, cukup. Setelah mendapat atau mendeklarasikan variabel, kita akan langsung masuk ke kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama, jika karyawan tersebut belum menikah. Kita ambil ini dia simbol decision seperti ini, warna garis, warna fill, ukuran huruf, warna huruf. Kemudian kita hubungkan dengan konektor. Jika status sama dengan belum menikah. Seperti ini. Kita perlebar sedikit. Jika status sama dengan belum menikah, nah, jika kondisinya belum menikah, maka dia hanya gaji pokok 2 juta rupiah, jangan pakai titik. Kemudian tunjangan kesehatan 300.000 rupiah. Tunjangan anak dia 0. Tunjangan istri juga 0. Nah, seperti ini. Kita hubungkan dengan konektor. Ketik, ya. Sudah cukup seperti ini, biarkan saja dulu. Ini untuk kondisi yang pertama, jika karyawan tersebut belum menikah. Gaji pokoknya 2 juta rupiah, tunjangan kesehatannya 300.000 rupiah, tunjangan anak 0, tunjangan istri 0. Oke, kita lanjut. Masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah jika karyawan tersebut sudah menikah. If status sama dengan sudah menikah, seperti ini. Tidak belum menikah berarti dia sudah menikah. Jika sudah menikah, ada kondisi lagi di sini. Jika jumlah anak lebih dari atau sama dengan 3 orang, maka gaji pokok ditambah tunjangan anak sebesar 500.000 rupiah. Tunjangan anak sebesar 500.000 rupiah. Dari yang ini kita copy paste seperti ini. Jika ya, tunjangan anak 300.000 rupiah, tunjangan istri
Rp250.000. Nah, seperti ini. Ya. Sorry. Ada kondisinya ya, lupa saya. Kondisinya di sini, jika jumlah anak lebih dari atau sama dengan 3. Nah, jika iya, gaji pokoknya 3 juta rupiah, di sini 3, tunjangan kesehatannya 300.000, tunjangan anaknya itu 500.000 rupiah, ya. Ini tunjangan istri 250.000 rupiah. Nah, cukup seperti itu. Jika tidak lebih atau tidak sama dengan 3, artinya dia di bawah 3, nah seperti ini. Kenapa 0? Ini untuk yang jika belum memiliki anak. Logikanya seperti ini. Jika tidak lebih dari atau sama dengan 3, apakah dia lebih dari 0? Lebih dari 0, namun dia di bawah 3. Berarti antara 1 dan 2. Seperti itu. Jika iya lebih dari 0, antara 1 dan 2, gaji pokoknya 3 juta, tunjangan kesehatan sama, tunjangan anak dia sebesar 200.000 rupiah. Nah, ini. Tunjangan istri 250.000 rupiah. Sedangkan jika tidak, tidak lebih dari 0 berarti dia 0, maka dia tidak mendapat tunjangan anak. Seperti ini. Ya, cukup. Sudah selesai ini. Ini yang untuk kondisi lebih dari atau 3, lebih dari atau sama dengan 3 anak. Yang ini kondisi untuk anak lebih dari 0, antara 1 dan 2. Yang ini jika tidak lebih dari 0 atau sama dengan 0. Sekarang kita masuk kondisi ke yang jika karyawan tersebut duda atau janda. Nah, ini. Nah, di sini. Ya, kondisinya tidak terpenuhi.
duda atau janda seperti ini. Sama seperti yang sudah menikah, di sini dia ada kondisi lagi yang ini ya. Langsung saja ini copy paste. Jika jumlah anak lebih dari atau sama dengan 3, karena ke kiri sudah tidak ada lahan, karena di kanan tidak ada lahan, kita pindah ke kiri. Nah ini. Jika jumlah anak lebih dari atau sama dengan 3, dia gajinya 3 juta, tunjangan kesehatan 300.000, terus tunjangan anak dia 300.000 rupiah. Gaji pokoknya 3 juta, tunjangan anaknya 300.000. Tidak mendapat tunjangan istri. Seperti ini. Nah, kemudian jika jumlah anak lebih dari 0, antara 1 dan 2. Yang ini saja. Nah, jika jumlah anak lebih dari 0, antara 1 dan 2 ya, di bawah 3, gaji pokoknya masih 3 juta rupiah, tunjangan kesehatan 300.000 rupiah, tunjangan anak dia hanya sebesar 100.000 rupiah. Nah, tunjangan istri tidak ada. Nah, seperti ini. Jika iya, tunjangan, nah seperti ini gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan istri. Jika tidak, maksudnya dari sini saja. Jika kondisi tidak terpenuhi, tidak lebih dari 0, berarti sama dengan 0, ya, tidak memiliki anak, maka tunjangan anaknya di sini adalah 0. Kalau ini tadi lebih dari 0, antara 1 dan 2, tunjangan anaknya 100.000 rupiah. Yang ini jika kondisinya tidak lebih dari 0 atau berarti sama dengan 0. Jumlah anaknya 0. Berarti tunjangan anaknya 0. Sudah selesai nih. Kondisinya semua sudah selesai. Nah, setelah kita tentukan di rumus di sini, di simbol rumus atau perhitungan, kita tentukan besaran setiap gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan anak, dan tunjangan istri.
Tahap selanjutnya adalah menghitung jumlah gaji total atau total gaji. Ya, kita gunakan simbol persegi panjang. Kita taruh di sini. Kita perlebar. Rumus dari total gaji adalah kita pakai tipe daftar integer. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan kesehatan ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan istri. Seperti ini. Ya. Ya, seperti itu. Ini cari tengahnya. Nah, mencari tengah garis ke sini nih. Ya sudahlah, tak apa. Kemudian kita hubungkan dengan konektor. Semua terpusat ke sini. Sorry, yang ini line. Artinya dari semua kondisi yang terpenuhi, dari setiap kondisi yang terpenuhi, kemudian akan dihitung total gajinya. Jadi rumus total gaji ini tidak perlu ditaruh di setiap kotak ini. Cukup di akhir saja di sini. Memang bisa ditaruh di sini langsung. Rumus total gaji ini langsung bisa ditaruh di sini. Ya, tapi nantinya di skripnya kebanyakan baris, jadi banyak skripnya nambah. Dari sini juga klik, kita tarik, sambungkan ke sini, geser sedikit. Dari sini juga geser sedikit. Kemudian ada dari sini. Nempel saja seperti itu, tidak masalah. Dari sini dari mana lagi yang belum? Nah, ini dia. Waduh. Nah, kita geser sedikit. Nah, seperti itu. Ya. Jadi setelah selesai kita tentukan besaran setiap gaji dan tunjangan, kita hitung total gajinya di sini dengan menjumlahkan semuanya. Setelah ditotal-total, tahap yang jangan terlewatkan, jangan terlupakan tentu adalah output. Output. Nah, apa yang diinginkan dari output? Outputnya adalah gaji pokoknya, kemudian tunjangan kesehatannya,
kemudian tunjangan anaknya dimunculkan semua ya, tunjangan istrinya dimunculkan juga, terakhir adalah total gaji. Nah, dimunculkan semua di sini. Nah, selesai. Kita tinggal terminal lagi di sini. Selesai. Rumit ya? Ya. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kondisi. Oke, mudah-mudahan dipahami. Untuk tutorial pembuatan program yang berbasis CLI dan berbasis GUI akan saya buat terpisah dari yang ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.